berkaitan dengan pencuri yang paling buruk. Mungkin kita termasuk juga di dalamnya. Pencuri itu sudah buruk. Ini pencuri yang paling buruk. Berarti di atas pencuri lagi. Rajanya pencuri mungkin. Tapi bukan konteks pencuri yang kita maknai secara harfiah berkaitan dengan barang. Rasulullah SAW bersabda begini, pencuri yang paling buruk itu adalah yang mencuri sholatnya. Nah ini kebanyakan kemungkinan kita sholat sendiri-sendiri. Kalau sholat jamaah itu tanggung jawab imam lah, ya kan, tentang jamaahnya itu. Tapi kalau sholat sendiri ini dikejar waktu, kadang-kadang tidak bersuarahan, mau cepat. Lalu Abu Hurairah itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dia mencuri sholatnya? Rasulullah bersabda, yaitu dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maka bagian penting Bapak Ibu yang kami hormati untuk melaksanakan rukun sholat itu dengan baik. Ruku, panjangkan sujudmu. Bukan bermakna kita harus memanjangkan badan. Itu kadang di pada masjid saya lihat kadang-kadang sibuk sampai ke kaki kita panjangkan sujudnya. Secara harfiah bukan itu maknanya. Ya. Bukan makna panjang dalam konteks harfiah kita pahami panjang-panjang, bukan. Tapi lamakan sujudmu itu. Lama, panjang situ bukan berarti memanjangkan badan, bukan. Tetapi adalah lamakan sujud. Dan itu kalau memang juga kaitannya dengan sholat-sholat sendiri kan. Kalau sholat-sholat jamaah itu kita mengikuti imam. Dan salah pula kita kemudian kalau kita lama sendiri imam sudah naik kita masih sujud, itu juga tidak benar. Itu termasuk yang pencuri yang paling buruk. Kita tidak meluruskan, tidak benarkan ruku dan sujud kita. Hadirin Bapak Ibu yang dihormati, bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat kemudian untuk kita mengevaluasi diri. Sebagaimana ayat yang bacakan tadi, ilaman Allah, iman Allah, kecuali orang yang menghadap Allah, ya, biqalbin salim, dengan hati yang bersih, biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Maka ini tema kita siang ini berkaitan dengan hati. Hati. Kita akan coba membahas tentang hati. Kesempatan kita untuk mengevaluasi diri di bulan Ramadan ini, dari tahun ke tahun, waktu ke waktu, ya. Bulan ini kan sangat unik dan sangat spesial Bapak Ibu. Kenapa? Karena bulan ini kalau kita terus urutkan rukun Islam itu berkaitan dengan tempat dan waktu. Bulan ini dia datang sendiri menjumpai kita. Kalau yang lain Bapak Ibu mau ibadah haji berangkat, harus memenuhi tempat yang sudah ditentukan. Ya, mengeluarkan biaya, waktu dan tempat itu. Dan ini tidak. Maka dari itu waktu-waktu yang tepat orang selalu untuk mengukur diri, mengevaluasi, mengukur capaian keiman kita dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung ini, ya, memang perlu kita memanfaatkan semaksimal mungkin karena waktunya juga terbatas. 1 bulan, 30 hari atau 29 hari. Itulah waktu kesempatan kita untuk mengevaluasi keimanan dan ketakwaan kita dari hari ke hari. Karena itu Bapak Ibu yang mulia, yang kami hormati, marilah kita senantiasa bertafakur, bertadabur, dan sekaligus kita bertazakur.
Tentu terhadap diri kita masing-masing. Bulan ini kita gunakan waktu itu untuk bertafakur, bertadabbur, dan sekaligus bertazakur. Tafakur bermakna ini berkontemplasi. Kita mengadakan introspeksi secara menyeluruh terhadap pribadi kita masing-masing. Apa sih kekurangan kita selama ini? Sudah baikkah diri kita ini? Sudah semakin dekatkah kita dengan Sang Khalik? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang melekat yang harus kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Atau sebaliknya, malah menurun dari waktu ke waktu. Maka perlu berkontemplasi, mengintrospeksi tingkatan keimanan kita masing-masing. Lalu kemudian kita bertadabbur. Berarti kita juga melihat dan meneliti diri kita masing-masing. Terutama yang menyangkut dengan persoalan hati. Keywordnya hati tadi ya. Bicara kita berkaitan dengan hati. Apakah kita ini sudah bisa mengosongkan hati dari aneka sifat tercela? Berat ini Bapak Ibu. Nanti kita masuk pada kategori hati yang mana. Dan kemudian mengisinya dengan aneka sifat yang mahmudah, yang terpuji, yang baik. Atau apakah justru sebaliknya, semakin ke ujung kita ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin berumur kadang-kala semakin menjadi bulat kelakuan. Ya, ini juga bagian fenomena kehidupan manusia. Ya, perubahan siklus kehidupan manusia ini. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Semakin dewasa, semakin matang umurnya, semakin dekat dengan Sang Khalik. Dia bernafaskan kepada tauhid. Tak perlu disebutkan, zikir cukup banyak pilihan, silakanlah lakukan hal tersebut di kesempatan kita yang baik di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada 3 jenis hati manusia. Ini yang mau kita bicarakan secara singkat. Allah menyebutkan yang pertama itu adalah qalbun salim, hati yang sehat dan selamat. Kemudian ada qalbun marid, hati yang sakit. Berbeda dengan sakit hati. Kalau sakit hati masih rawat jalan ya. Tapi kalau hati yang sakit, ini opname, rawat jalan. Jadi berbeda makna, berbeda pengertian. Dan kemudian qalbun mayit, ini hati yang sudah mati, mayit, mati. Qalbun salim, hati yang sehat atau hati yang selamat. Secara bahasa dia punya 2 suku kata, qalbun dan salim. Kalau kita gabungkan dalam bahasa Arabnya itu, qalbu salim mengandung makna yang sangat banyak. Para ulama menyebutkan bermacam-macam. Bisa kita sebut dia sebagai qalbu yang sehat, selamat, bersih, lurus, dan suci. Ini masuk kategori qalbun salim. Qalbun salim, suci, ikhlas dengan segala gerak, pikiran, perasaan, perbuatan, dan seterusnya. Karena hati yang menggerakkan perbuatan itu, hati yang menggerakkan pikiran itu. Kalau dia sudah kotor, maka gerakannya juga. Tapi kalau hatinya bersih, semua ruang gerak, pikiran, perasaan juga menjadi bersih, insya Allah. Pertanyaannya begini, apa sih yang kita lakukan untuk kita bisa masuk dalam kategori qalbun salim? Maka para ulama menyebutkan, menjelaskan bahwa hati seseorang itu baru bisa disebut qalbun salim apabila ia terhindar dari kesyirikan. Ini kadang-kadang juga tidak lepas